Untuk menggerakkan kaki ataupun tangan juga merasakan suhu dan tekanan di kulit kita. Kalian tahu gak sih apa yang mengontrol hal tersebut? Betul, otak. Tapi kalian tahu juga gak sih kalau di otak itu dibagi oleh beberapa area. Nah, yang ngebagi itu namanya Pak Broadman, sehingga namanya dinamakan area-area Broadman. Jadi, saya Teresa Gloria dengan NIM D003193 akan menjelaskan area-area Broadman beserta fungsinya. Yang pertama, area nomor 4 atau area motorik yang merupakan gyrus presentralis. Di sini bisa dilihat di warna merah. Dia itu berfungsi untuk mengontrol gerakan volunteer wajah dan ekstremitas. Lalu dia juga berkaitan dengan tractus pyramidalis. Jika ada lesi di sini, dia disebut paresis. Lalu area nomor 6 di belakangnya atau area motorik sekunder yang bisa disebut juga gyrus postcentralis, dia itu berfungsi untuk mengendalikan gerakan volunteer dan berkaitan juga dengan tractus extrapyramidalis. Dan jika terdapat lesi di sini, nanti namanya adalah apraksia. Lalu ada area sensorik primer, yaitu area 3, 1, dan 2. Di sini yang warna biru. Yaitu berfungsi untuk mengenali sumber, kualitas, dan kuantitas dari suhu, nyeri, dan raba tekan. Lalu selanjutnya ada area 43 atau juga area gustatorik, yaitu berfungsi untuk mengenali rasa melalui indera pengecapan. Lalu selanjutnya ada area 44 dan 45, di sini di bawah atau broadcast area. Dia itu berfungsi untuk pengolahan, pemahaman, dan interpretasi bahasa, baik lisan maupun tulisan. Jika terdapat lesi di sini, nanti seorang dapat memahami si pembicaraan, namun tidak dapat memberikan respon. Lalu, selanjutnya ada area 39, 40, dan 22. Di sini digambar ada di daerah pink di sini 39, 40, dan 22. Dia merupakan area bicara sensorik atau area Wernicke. Dia juga berfungsi sebagai area bicara sensorik. Lalu ada area 41 dan 42. Di sini yang di warna hijau, dia merupakan area auditory primer yang berfungsi untuk mengatur kemampuan menerima rangsang suara. Dan jika terjadi lesi, dia akan terjadinya penurunan pendengaran. Lalu selanjutnya ada area 17. Di paling ujung sebelah kiri, dia merupakan area visual primer yang mengatur kemampuan menerima rangsang cahaya ataupun mengatur penglihatan. Dan bila lesi di sini dapat muncul hemianospia, homonim kolateral. Lalu ada area 18 dan 19, itu merupakan area visual sekunder, yaitu berfungsi untuk persepsi visual kompleks seperti warna, gerak, arah objek, sehingga jika lesi dapat muncul buta warna ataupun agnosia visual, yang merupakan dapat melihat namun tidak dapat mengenali benda. Selanjutnya saya berkaitan dengan area Broadman, saya akan menjelaskan mengenai tractus pyramidalis dan extrapyramidalis. Nah, yang pertama tractus
piramidalis. Ini merupakan jaras dari area motorik primer dan sekunder, yaitu area 4 dan juga 6 Brodmann, yang berjalan menuju medulla spinalis dan berakhir di cornu anterior medulla spinalis yang berfungsi sebagai efferent. Lalu saat melewati decussatio piramidalis, terdapat serabut yang menyilang ke arah kontralateral tractus cortis spinalis lateralis. Di sini bisa dilihat lebih jelasnya. Ya, yang menyilang itu kan tadi lateral corticospinalis tract dan anterior corticospinalis tract. Sedangkan yang tidak menyilang itu corticonuclear fiber. Nah, ini merupakan fungsi-fungsinya. Kalau yang lateral corticospinal itu yaitu berfungsi untuk mengantarkan impuls ke skeletal muscle atau otot rangka dan juga mengatur voluntary movement. Lalu yang anterior corticospinal itu untuk mengkonvey impuls saraf dan otot motorik ke skeletal muscle lagi, tapi ke truncus dan juga bagian proksimal. Lalu yang corticospinalis lateralis tadi yang corticonuclear fiber tadi yang panjang ini untuk mengkonvey impuls dari motor ke skeletal muscle di bagian kepala dan juga leher. Dan juga mengontrol voluntary movement. Selanjutnya, tractus extrapyramidalis. Ini berfungsi sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan tractus pyramidalis yang berfungsi untuk menunjang tractus pyramidalis yang tadi. Terus tractus extrapyramidalis ini terdiri dari tractus vestibulospinalis yang berfungsi untuk keseimbangan dan otot, lalu tractus reticulospinalis ventrolateral yang berasal dari pons, lalu tractus reticulospinalis lateralis yang berasal dari medulla oblongata, tractus stetospinalis yang berasal dari mesencephalon menuju medulla spinalis. Nah, pada neonatus sistem extrapyramidalis ini belum berkembang sempurna, sehingga salah satu efeknya otot tangan bayi bisa berkontraksi namun bayi belum bisa memegang benda dengan baik. Ini sama saja, cuma bisa dilihat dia pembagian letaknya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi esenfalon dan medulla spinalis. Pertama dimulai dari dari embriologinya, dia pertama dipisahkan oleh prosencephalon dan mesencephalon, lalu rhombecephalon. Dia lalu membagi menjadi 5 di sini 5 bagian. Lalu baru nanti 5 bagian ini akan membentuk cerebellum, thalamus, midbrain, pons, cerebellum dan medulla oblongata sehingga menjadi otak dewasa.
Lalu selanjutnya di cerebrum. Ini tuh merupakan encephalon, bagian otak terbesar. Dia letakkan di fossa crania anterior at media, lalu dia terdiri dari dua belahan, yaitu hemisferium cerebri dexter at sinister. Nah, nanti hemisferium ini dipisahkan oleh viscera longitudinalis cerebri yang dihubungkan oleh corpus callosum. Nah, di cerebri ini dia itu ada gyrus yang bagian menonjol dan sulcus yang merupakan bagian cekungan yang dibagi menjadi beberapa lobi. Nah, lalu ini ada beberapa sulcus terbesar di otak kita. Yang pertama ada sulcus centralis, yaitu antara gyrus presentalis dan postcentralis yang memisahkan lobus frontalis dan parietalis. Lalu ada sulcus lateralis cerebri sylvii yang memisahkan lobus temporalis dari lobus frontalis dan parietalis. Lalu ada sulcus parieto-occipitalis yang memisahkan lobus parietalis dan lobus occipitalis. Lalu yang terakhir ada sulcus causa carina yang berada di fascias medial hemisferum cerebri yang berawal di bawah ujung posterior corpus callosum hingga polus occipitalis. Nah, lalu selanjutnya kan tadi terdapat gyrus-gyrus kan. Di lobus frontalis itu ada gyrus presenteralis dan beberapa gyrus frontalis seperti superior, medius, dan inferius. Lalu di lobus parietalis itu ada gyrus postcentralis, lalu selanjutnya ada gyrus lobulus parietalis superior et inferior yang nantinya dibagi oleh sulcus intraparietalis. Lalu di lobus temporalis dia terdapat gyrus temporalis superior, medius, dan inferior. Lalu di lobus occipitalis dia ada gyrus occipitalis superior et inferior yang nantinya dipisahkan oleh sulcus occipitalis lateralis. Lalu di lobus limbicus dia ada gyrus cinguli dan gyrus parahippocampalis. Lalu di lobus insulae dia terdapat gyrus longus insulae dan gyrus brevis insulae. Lalu ada centrum semivale. Dia itu dibagi menjadi 3, ada serabut proyeksi, serabut komisura, dan serabut asosiasi. Yang pertama, serabut proyeksi. Di bagian gambar kiri ini ada capsula interna. Dia itu berada di antara nucleus caudatus, nucleus lentiformis, dan thalamus. Lalu dia ada 3 bagian, ada curs anterius yang memisahkan nucleus caudatus dan lentiformis, curs posterius yang memisahkan thalamus dengan nucleus lentiformis, dan genul yang merupakan pertemuan curs anterius at posterius. Dalam gambarkan ini ada corona radiata dan radio optica. Jadi corona radiata ini merupakan serabut proyeksi yang menyebar ke semua jurusan korteks cerebri atau aferen. Dia terletak di medial serabut asosiasi dan berpotongan dengan serabut commissura. Dengan radio optika ini, dia penjalaran serabut saraf di curs posterior capsula interna menuju viscera calcarina. Selanjutnya ada serabut commissura. Di sini bisa dilihat ada bagian-bagiannya. Ada commissura anterior, commissura posterior, commissura habinularum, commissura hippocampi, dan commissura fornicis. Dan corpus callosum, dia bagian terbesarnya. Lalu selanjutnya ada serabut asosiasi. Di sini ada serabut asosiasi pendek yang di bagian atas yang berfungsi untuk menghubungkan antar gyrus yang berdekatan. Lalu ada serabut asosiasi panjang yang terdiri dari fasciculus antinatus, cingulum, fasciculus longitudinalis superior, fasciculus longitudinalis inferior, dan fasciculus fronto-occipitalis. Itu fungsinya mostly untuk pergerakan ekstremitas atas, kepala, leher, dan juga penglihatan. Lalu ada nuclei basalis, itu terbagi menjadi 3. Ada nucleus caudatus yang merupakan nucleus caudatus yang maju ke putamen, dan
Selanjutnya, saya akan menjelaskan jalur penglihatan. Ulang aja deh. Selanjutnya, anatomi nervus cranialis dan tempat keluarnya. Di sini bisa dilihat ada dari archi cerebellum yang terletak pada lobus flocculonodularis dan lingula. Dia nanti mengandung nucleus fastigius, juga paleocerebellum dan juga neurocerebellum. Ini tempat keluar nervus crusnya. Di sini ada canalis opticus, dia nanti tempat keluar nervus opticus, ada viscera orbitalis superior, tempat keluarnya nervus 3, 4, 6, dan juga 5 dan juga 6. Lalu ada foramen rotundum, tempat keluarnya nervus 5, lalu foramen ovale juga nervus 5, ada foramen spinosum, lalu juga ada meatus austicus internus, tempat keluarnya nervus facialis dan juga nervus vestibulocochlearis. Ada foramen jugular, tempat keluarnya nervus glossopharyngeus, nervus vagus dan nervus accessorius. Lalu ada canalis condylaris, tempat keluarnya nervus vena hypoglosssus. Sedangkan canalis hypoglossisnya itu baru nervus hypoglossisnya. Selanjutnya, circulus arteriosus vilisi. Nah, jadi circulus ini itu merupakan pendarahan dari otak atau suplai arterinya otak. Jadi kan suplai arteri otak itu terdiri dari arteri vertebralis dan juga arteri carotis interna. Nanti kan dia saling berhubung, baru namanya circulus vilisi ini. Nah, nantinya si arteri vilisi ini dia tuh akan beranastomisis dan menghubungkan arteri cerebral anterior dextra dan sinistra, juga dua arteri komunikan posterior dextra dan sinistra. Lalu juga akan menghubungkan arteri carotis interna dengan arteri cerebral posterior. Nanti arteri cerebral anterior ini akan lewat ke depan menuju lobus frontalis cerebellum dan mid arteri cerebral melewati secara lateral antara lobus temporal dan parietal otak. Nanti si arteri carotis ini di dalam otak nanti akan beranastomis dengan arteri carotis interna dextra dan sinistra melalui arteri communicans anterior antara dua arteri cerebral anterior. Lalu nanti akan beranastomis lagi dengan arteri carotis basilar interna membentuk susunan pembuluh darah di dasar otak yang disebut lingkaran arteri cerebral atau lingkaran Willis. Ini ada gambaran lain dari arteriosus circulus arteriosus vilisinya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jalur penglihatan. Nah, jadi penglihatan itu terbagi menjadi dua, penglihatan nasal dan temporal. Penglihatan nasal nantinya akan diterjemahkan oleh bagian temporal, sedangkan penglihatan temporal akan diterjemahkan oleh penglihatan nasal. Lalu nanti nervus opticus bagian nasal akan menghilang di chiasma opticus. Sedangkan nervus temporal tidak akan menghilang di chiasma opticum. Nah, jadi yang pertama-tama, akson dari sel ganglion itu akan membentuk saraf optik dan traktus optik.
Nantinya akan bersinapsis di badan geniculus lateral thalamus dan naik ke korteks visual melalui traktus geniculocalcarin. Sehingga nanti visual temporal akan diproyeksikan ke retina nasal dan medan visual nasal diproyeksikan ke retina temporal. Nah, nanti serabut dari badan geniculus lateral ini akan membentuk traktus geniculocalcarin yang naik ke korteks visual atau area 17 di lobus occipital. Nanti serabut dari badan geniculus lateral ini akan membentuk traktusnya, dan serabut yang kiri akan membentuk traktus di bagian kiri. Nah, selain nervus tadi, untuk penglihatan kita memerlukan penggerak otot mata, penggerak bola mata. Nah, jadi apa saja otot-otot yang ada di mata? Nih, yang pertama ada musculus levator palpebra di bagian atas untuk melihat. Di sini ada arah penglihatan beserta muskulinya. Jadi levator palpebra untuk melihat ke atas. Lalu ada musculus obliquus superior, dia untuk melihat ke kanan bawah. Lalu ada musculus obliquus superior untuk melihat ke arah atas kanan, atas lateral. Lalu ada musculus obliquus inferior untuk melihat ke lateral atas. Lalu ada rectus superior untuk melihat ke medial atas. Lalu ada rectus inferior untuk melihat ke medial bawah. Lalu ada rectus medialis itu untuk melihat ke arah medial, dan rectus lateralis untuk melihat ke lateral. Selanjutnya perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, untuk simpatis itu segmennya dari thoracolumbalis, sedangkan parasimpatis segmennya dari cornea sacralis, sehingga dia hanya terbatas pada bagian kepala dan organ dada, perut, dan panggul. Lalu simpatis itu lokasi preganglioniknya itu terletak di segmen T1 sampai L2 atau di thoracolumbar. Kemudian menuju ganglia trunkus simpaticus dan ganglion prevertebralis. Sedangkan parasimpatis itu terletak di medullospinalis segmen S2 sampai S4 atau crania sacral menuju ke ganglion terminalis. Untuk panjang aksonnya, simpatis itu memiliki akson pendek. Preganglioniknya pendek, sedangkan postganglioniknya panjang. Sedangkan parasimpatis, preganglioniknya panjang dan postganglioniknya pendek. Untuk neurotransmitternya, di simpatis itu preganglioniknya dia melepaskan ACH, sedangkan yang postganglioniknya itu melepaskan norepinefrin. Sedangkan di parasimpatis, pre maupun postnya dia melepaskan ACH. Terus efek simpatis itu fight or flight, sedangkan parasimpatis itu rest and digest. Lalu modalitas syaraf kranial. Nah, ini jadikan saraf kranial itu bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Ada general, spesial, visceral, dan somatik, efferent, dan afferent. Di sini yang GSA itu gunanya untuk mengontrol otot rangka dari somites, itu ada 3, 4, 6, dan 12. Lalu GVA itu mengontrol otot halus, otot jantung dan kelenjar. SVI itu ada mengontrol otot rangka dari lengkung faring. GSA itu untuk membawa sensasi umum dari kulit dan membran mukosa. GVA itu ada membawa sensasi dari organ dalam. SSA itu terlibat dalam penglihatan, pendengaran, dan keseimbangan. Lalu ada SVL yang terlibat dalam rasa dan penciuman.
Ya, ini penjelasan lebih lanjutnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.